Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang memungkinkan kita malam ini boleh kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam. Isaiah, gadis kecil dari Afrika. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita di dalam kesempatan ini. Namaku Christian. Waktu itu aku masih kuliah dan bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi dengan posisi sebagai pelayan. Karena untuk menyelesaikan kuliah ternyata memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka aku bekerja paruh waktu. Aku bekerja di kedai tersebut karena ajakan sahabatku Benny. Menjelang akhir tahun, tiba-tiba Benny menyodorkan sebuah brosur dengan ajakan membantu anak-anak kecil di dunia ketiga seperti di Asia, Amerika Latin, atau Afrika. Dan kegiatan itu dikelola oleh sebuah organisasi Kristen. Menolong anak-anak kecil yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Ben, apa kau pikir aku kebanyakan uang? Begitu responsku. Alah, apa sih beratnya menyumbang $20 sebulan? Menyumbang $20 sebulan tidak membuat kamu jatuh miskin. Dan kau harus berpikir bahwa sumbangan ini adalah untuk menyelamatkan hidup dan masa depan seorang anak kecil, kata Benny yang sedang mencoba untuk mempengaruhiku. Aku terdiam. Aku hanya berpikir, uangku kan pas-pasan. Dan aku sudah memberi persembahan setiap minggu. Masa harus nyumbang lagi? Nih, kamu tanda tangani saja di bawah ini. Kalau sekarang kamu tidak punya uang, pakai uangku dulu. Aku seperti terhipnotis mendengar ajakan Benny tersebut. Sekitar 2 minggu kemudian, aku mendapatkan surat dari organisasi Kristen itu. Beserta surat itu ada sebuah foto dari seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang tinggal di sebuah negara di Afrika. Gadis kecil itu bernama Isaiah. Dialah anak yang akan menerima bantuanku. Waktu terasa berlalu begitu cepat, aku pun telah lulus dari kuliahku. Aku masih bersahabat dengan Benny. Kami tidak hanya bertemu di gereja, tetapi juga di tempat kerja. Karena kami sama-sama bekerja di sebuah perusahaan kimia yang terkait dengan tambang emas. Gaji kami tidak begitu besar, tapi uang tersebut dapat mencukupi kebutuhan kami. Karena kesibukanku tak terasa tiap bulan aku terbiasa menyisihkan sebagian dari gajiku untuk Isaiah. Padahal dulunya aku merasa segan untuk membantunya. 3 tahun sudah berlalu. Menjelang hari Natal, sebuah kartu dikirim dari Afrika. Ternyata Isaiah yang mengirim kartu Natal melalui organisasi Kristen itu. Selain selembar kartu Natal juga terdapat sebuah foto Isaiah yang memakai seragam sekolah. Di kartu itu ada tulisan Isaiah, sekalipun kurang rapi tapi aku masih dapat membacanya. Dia menulis begini. Tuan Christian yang dikasihi Tuhan Yesus, saya telah menerima bantuan yang selama ini Tuhan kirimkan. Saya selalu berdoa untuk kesehatan Tuan Christian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk boneka yang Tuan Christian berikan. Saya sangat menyukainya. Saya bermimpi suatu hari saya dapat bertemu dengan Tuan Christian. Tertanda Isaiah.
Suatu saat, aku dan Benny, kami berdua akan dikirim ke kantor cabang kami yang berada di negara di mana anak-anak yang kami bantu itu tinggal. Benny mengusulkan padaku untuk menyisihkan waktu sekalian mengunjungi anak-anak yang kami bantu. "Kapan lagi kamu bisa ke Afrika?" tanya Benny. "Ini kesempatan namanya. Aku yakin mereka akan gembira sekali. Lagi pula, apa kamu tidak ingin melihat anak yang kami bantu selama 5 tahun ini bagaimana keadaannya?" Saud Benny meyakinkanku. Memang benar, kadang aku ingin tahu bagaimana sih keadaan Isaya sekarang, anak yang kubantu ini. Tahun ini usia Isaya mencapai 10 tahun. Dikatakan dalam surat terakhirnya ia telah naik kelas 4. Aku pikir Tuhan itu sungguh ajaib. Bagaimana tidak? Aku yang tidak mengenal Isaya, kini aku akan mengarungi lautan yang jaraknya puluhan ribu kilometer dengan salah satu tujuan menemui gadis kecil itu. Setiba kami di negara itu, pada waktu yang telah disepakati, Benny pergi dengan rombongan lain untuk menemui anak yang dibantunya di kampung lain. Aku diantar oleh Roger dari organisasi itu. Aku sudah menemui ibu Isaya, seorang perempuan sederhana yang sedang mengasuh 3 orang adik Isaya. Kami menunggu Isaya pulang dari sekolah. Jam 12:10 aku melihat seorang gadis kecil yang berseragam sekolah berjalan menuju ke arah kami. Isaya persis seperti yang kulihat di dalam fotonya. Seorang gadis kecil yang berkulit kelam dengan rambut keritingnya yang dikepang 2. Roger menghampiri Isaya lebih dahulu dan bercakap dengan Isaya beberapa saat. Lalu ia menggandeng Isaya ke arahku. "Halo Isaya," sapaku. Gadis kecil itu terdiam sesaat dan memandangku. Aku menghampirinya untuk memberi salam. Isaya pun maju menghampiriku, mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Aku jongkok membuka kedua tanganku untuk memeluk Isaya. Dia membalasnya, dia memeluk aku. Aku serasa mimpi. Inilah gadis kecil yang selama 5 tahun hanya ku kenal melalui koresponden surat dan tidak pernah ku bayangkan akan bertemu dengannya, dan sekarang aku memeluknya. Isaya memelukku erat. Ku rasakan sesuatu yang hangat di leherku. Ternyata itu air matanya yang mengalir di leherku. Isaya makin terisak menangis. Aku tahu itu isak tangis Isaya yang bahagia. Mimpinya menjadi kenyataan. Hatiku tersentuh. Isaya merindukan pertemuan ini terjadi seperti yang diceritakan oleh ibunya padaku. Tuan Christian, terima kasih. Terima kasih. Ucap Isaya terbata-bata. Panggil aku Christian, aku tersenyum pada Isaya. Memang aku tidak menyangka bahwa sumbanganku setiap bulan itu berdampak begitu besar atas diri Isaya dan keluarganya. Sebelumnya mereka tidak mempunyai kamar mandi dan WC sendiri karena mereka tidak punya biaya untuk mendirikannya. Dengan sumbangan-sumbangan yang disalurkan lewat organisasi Kristen tersebut, dibuatlah saluran air bersih, dibangun kamar mandi serta WC. Kamar mandi keluarga Isaya sekarang telah digunakan bersama dengan 3 keluarga tetangga mereka. Isaya mempunyai seragam sekolah, peralatan, serta sepatu yang layak dipakainya.
Keluarga Isaya bahkan mampu membeli seekor sapi yang dapat diminum susunya dan sepasang ayam yang dapat dimakan telurnya. Aku bersyukur pada Tuhan bahwa aku dapat membantu Isaya dan keluarganya. Aku tahu masih banyak Isaya lain yang masih menunggu uluran tangan orang yang mampu dan mau membantu mereka. Aku teringat ucapan Yesus, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya selama ini kami kurang atau bahkan tidak mau memberi diri untuk mewujudkan kasih Allah kepada orang-orang yang berkekurangan, yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat, kekuatan, kemampuan agar mau dengan rela, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh memberi diri, menghadirkan kasih dan kepedulian Allah kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkannya. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami berdoa bagi anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, dengan pergumulan-pergumulan berat yang sedang mereka hadapi. Mungkin ada yang sedang menanggung beban karena masalah sakit penyakit yang memerlukan pengobatan yang serius. Barangkali ada yang punya persoalan karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin juga ada yang sedang mengalami ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Barangkali ada yang sedang bimbang, galau karena berbagai ketidakpastian di masa depan, entah terkait studi, pekerjaan, perjodohan, dan seterusnya. Ya Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu. Tolonglah ya Tuhan, agar di dalam segala pergumulan ini, anak-anak-Mu tetap dimampukan untuk menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang terulur untuk menopang. Beri kepekaan untuk melihat jalan keluar yang Tuhan bukakan, yang kadang tidak selalu cocok, tidak selalu sama dengan apa yang diinginkan. Agar dengan demikian tidak menyia-nyiakan anugerah yang sebenarnya Bapa berikan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, agar gereja-Mu boleh makin tekun, makin setia dengan sukacita, memberi diri untuk Tuhan pakai, Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah, mewujudkan shalom, damai sejahtera kerajaan Allah di muka bumi melalui berbagai aktivitas dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tetap pimpin, beri hikmat, kemauan, kesungguhan pada para pemimpin bangsa kami untuk berpijak teguh pada kebenaran dalam menegakkan keadilan guna mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Dijauhkanlah dari kecenderungan hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri, dari keserakahan, dari ketidakpedulian pada rakyat kecil yang seharusnya diperhatikan. Engkau juga
tanamkan dan terus tumbuhkan kemauan dalam diri bangsa yang beragam ini untuk mau bergandeng tangan bahu-membahu di tengah segala perbedaan yang ada untuk membangun kehidupan yang makin mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bersama. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian dunia ini. Kami percaya Engkau adalah juga Allah, Tuhan atas sejarah kehidupan manusia. Engkau punya rancangan yang baik untuk kehidupan umat manusia. Bila tiba saatnya sebentar nanti kami istirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.